Oke, halo pemirsa GeoLive. Kali ini kita kembali di program podcast Vokal Belmondo. Kali ini gue kedatangan tamu yang ya jadi apa ya? Ujung tombak strateginya Pak Prabowo dari TKN Fanta bersama Bang Arif Roshid Hasan. Betul. Oke, Terima assalamualaikum, kasih. Bang. Waalaikumsalam. Karena pakai peci, teman-teman. Iya dong. Sama santri gontor ya kan. Harus salam dia. Harus salam ya. Dan yang menarik sebenarnya yang gue ulik sebenarnya lebih tentang Bang Arif ini. Bang Arif ini memulai kiprahnya jadi ketua umum HMI, bener ya Bang? Betul. Bener ya. Dan Bang Roshid ini juga berasal dari Sulawesi Selatan. Makassar. Ya. Kelihatan Bang logatnya Bang. Hah? Kelihatan logatnya. Belum ketularan istri Belum ya. ketularan istri. Sumando soalnya, Sumando. Sumando apa? Sumando. Istri saya Padang ya kan? Oh istri Bang Roshid Padang. Padang. Oke. Jadi satu darah lah sama Bung Bel ini. Oke. Dan Bang Roshid ini ternyata dia memulai karirnya kan dari ketua HMI. Kemudian menjadi komisaris BSI. Betul. Kemudian hari ini ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi ketua TKN Fanta untuk pemilih pemula atau pemilih muda. Iya. Ini kan sebenarnya nih kalau kita lihat rute perjalanan karirnya mulus banget ya sih. Kok bisa? Ya kelihatannya ya. Kelihatannya mulus banget ya. Gue juga heran kok bisa mulus ya. Iya. Cuman oke Bang, gue pengen sebenarnya sedikit dengar cerita lu nih tentang perjalanan karir lu. Kan orang sebenarnya nggak tahu nih. Orang kan lihatnya kok bagus banget karir Abang nih. Apa sih tantangannya sebenarnya di belakang itu yang sebenarnya Abang belum pernah ceritakan ke orang gitu. Oke. Ya makasih ya Bung Uda Bel ya dan seluruh pemirsa GeoLive ya. Terima kasih banyak sebelumnya udah diundang ke sini, sebuah kehormatan ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya perjalanan hidupnya tidak mulus amat juga sebenarnya karena sejak saya hijrah ke Jakarta 2010 itu saya udah profesinya dokter gigi sebenarnya gitu. Yang mana kalau dokter gigi di kampung itu kan udah terhormat lah ya. Dokter Bang. Dokter. Apalagi di kampung saya ya di Goa. Saya juga lahir ibu saya dokter gigi yang ya mungkin pertama lah di daerah itu gitu. Jadi saya akhirnya pindah ke Jakarta itu sebenarnya melepaskan semua yang sudah dipersiapkan lah gitu ya oleh ibu saya. Kemudian pindah ke Jakarta ya mulai dari nol ya kalau kata iklan apa itu jangan disebut lah ya. Mulai dari nol karena dari satu transportasinya ya tentu bis kota ya. Sekarang dulu tidak semudah. Tahun berapa Bang ke Jakarta? 2010. 2010 saya awal 2010 itu begitu selesai dokter gigi saya diminta masuk jadi pengurus PBHMI gitu 2010. Jadi waktu itu masih anggota kan, masih ya pengurus biasa lah ya, pecahan botol kalau istilah kata teman-teman kan, pecahan botol. Tapi 2010 sampai 2012 saya masih hidup itu dari bergelantungan dari satu bis kota ke bis kota yang lain. Ngekos ya. Ngekos, kemudian numpang sama keluarga karena saya kuliah di UI, ada rumah keluarga di Cinere, jadi pinjam motornya, kemudian naik motor lah lewat pintu belakangnya UI itu kan gitu. Jadi itu dan kemudian 2013 saya terpilih jadi ketua umum HMI di proses yang juga tidak mudah, Bung Bel. Karena kan biasa kan kalau HMI itu kan apalagi ini yang sekarang udah rame-rame kan. Udah rame, Bang. Itu zaman saya lebih rame lagi, Bro. Bang kasih pesan nonton adik-adiknya biar gak ribut, Bang. Ya buruan lah porosnya kebentuk itu biar nggak lama-lama. Lanjut, Bang. Jadi prosesnya itu 1 bulan saya. Jadi saya ini hasil dari Kongres HMI terlama sepanjang sejarah Republik ini ada dan HMI itu ada. Sebulan pindah ke 3 lokasi gitu. Jadi mulai dari asrama haji, pembukaan di Hotel Borobudur, pindah ke asrama haji. Setelah asrama haji geser ke GIC, Geraha Insan Cita Depok, punya Bang Akbar Tanjung dan senior-senior.
terakhir pindah ke balai apa di Ragunan itu. Iya. Jadi kalau nggak selesai 4 ini masuk ke kebun binatang. Sampingnya ya Ragunan. Sampingnya, karena beda tembok doang. Oke. Jadi prosesnya panjang ya, dan sehingga tadi ya kalau udah Bel bilang apa namanya kelihatannya mulus ya. Tidak juga gitu. Dan setelah itu 2016 saya nikah ya sebagai seorang aktivis. Ya lumayan juga karena atribusi ketumnya kan udah hilang kan. Iya. Jadi kerja urusan-urusan yang bisa kita kerjain lah gitu ya. Apapun lah ya. Apapun. Palu gada. Apa kata senior siap. Ya. Kemudian 2017 ya sempat terlibat juga dalam Pilkada DKI ya walaupun ya so-so lah. Dikit-dikit lah ya kan, di pinggir lah. Itu saya waktu itu bareng. Ya intinya beda pilihan lah mungkin sama udah. Gak apa-apa, demokrasi wajar. Yang penting hari ini kita koalisi, Bang. Iya. Saya bantuin Mas Anies waktu itu, tapi bareng Pak Aksa kan gitu. Jadi itu. Dan kemudian 2019 ketika Pak Erik ditunjuk jadi ketua TKN, Bang Rosan, Pak Erik ngajak Bang Rosan sebagai wakil ketua. Kemudian direktur TKN milenialnya Bahlil Lahadalia. Gitu. Jadi disitulah saya diangkat ya secara sewenang-wenang oleh senior gitu kan. Tanpa SK. Sampai sekarang saya bilang saya wakil direktur TKN milenial tanpa SK. Oh gitu. Ya karena waktu itu Rif kamu wakil direktur saya gitu. Karena waktu itu kan tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi udah masuk ke KPU gitu. Ya jadi tapi kan namanya kita hikmat sama senior ya kan, ya kita belajar kerja keras gitu. Dari situ saya kira awal saya belajar meniti karir di dunia profesional, karena setelah itu kan saya karena latar belakang mungkin juga dandanannya ya pakai peci segala macam dan aktivis banget dan memang sejak waktu jadi TKN itu kan saya garapnya dari pesantren ke masjid segala macam gitu. Nah disitulah kita buat saya akhirnya diamanahi ya, dipanggil oleh Pak Erik, diminta bantu awalnya ke Bank Syariah Mandiri gitu. Kemudian setelah itu 1 tahun merger jadi Bank Syariah Indonesia. Saya alhamdulillah ya selama kurang lebih 2 tahun karena 2020. Komisarisnya zaman Covid ya 2020 ya 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi hampir 4 tahun lah saya di dunia itu. Nah kemudian diumumkan kemarin ini gitu. Jadi ketika diumumkan hari ini, besoknya saya mengundurkan diri jadi dari komisaris BSI. Jadi sebenarnya dari tidak ada kemudian jadi ada, tidak ada lagi jadi ada. Intinya adalah anak kos-kosan yang menjadi ketua TKN Fanta hari ini ya. Oke, jadi Bang, berarti kalau aku bilang Abang tuh nggak menjadi ketua TKN itu ya ujuk-ujuk jadi ketua TKN. Sebenarnya ada latar belakang, ada pengalaman sehingga Abang melihat Pak Bahlil di masa itu menjadi orang yang menjadi koordinator lah dalam pemilih muda gitu ya. Sehingga Abang belajar dan dari Bang Rosan kan itu yang Rosan, mungkin orang lupa ya. Bang Rosan itu wakil ketua TKN zaman disitulah Abang belajar ya. Ya Bang Rosan naik kelas, kita juga naik lah wakil direktur jadi ketua. Biasa tuh kalau mentornya jadi maintainnya jadi Oke Bang, terkait latar belakang memang sebenarnya kan banyak orang nggak tahu kan Bang Arif ini sebenarnya siapa gitu kan, tiba-tiba kan muncul jadi pemilih muda, sedangkan pemilih muda kita sekarang di atas 60% gitu menurut data KPU kan, tinggi kan, dan orang kan bertanya-tanya Pak Prabowo dengan survei paling tinggi. Terus abang kalau menurut gua nih Bang, ini menurut pandangan gua ya, dari semua struktur, memang semua struktur tuh saling melengkapi. Cuman pemilih muda itu kan menjadi angka yang porsinya sangat besar. Betul. Dan itu kan menjadi PR besar juga. Beda Bang dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan 2024 angkanya bilang begitu. Dan jadi PR abang lah. Kelihatan Bang, mata udah mulai hitam, ya kan, pundak udah mulai lelah. Lehernya cepat ini ya. Lehernya cepat sakit. Sering manggil tukang urut tiap minggu Bang. Cuman Bang, ada beberapa sebenarnya yang membuat kita penonton juga bertanya-tanya lah kan, karena Bang sebagai koordinator pemilih muda ini, ada nggak sih
strategi khusus sehingga orang ini melihat, oh kayaknya tim pemenangan ini koordinatornya bagus banget dalam menyusun strategi milih anak muda, atau ada apa strategi yang Abang susun? Jadi sejak awal ditugasin sebagai komandan TKN Pemilih Muda ini, saya tentu harus lihat ya timnya siapa aja gitu. Dan begitu lihat timnya kan ini pendekar semua kan. Pendekar di dunia politik nyata ya kan. Kalau kita ini kan kalau ditugasin ya kita bertugas Manut ya ya. kan, manut. Kalau disuruh ke misalnya di perbankan BUMN ya kita belajar ya, belajar manajemen risiko dan lain-lain gitu. Begitu masuk ke ke Tim TKN pemenangan ini ya, tim kampanye nasional itu saya mesti lihat ya teamworknya siapa aja gitu. Dan begitu lihat hampir mungkin 70% kali ya dari struktur yang ada itu kan politisi kan, politisi muda ya. juga tapi ya sebagian dari Koalisi Indonesia Maju itu rata-rata perwakilannya itu ketua-ketuanya gitu ya kan. Jadi ketua umum saya partai lah misalnya siapa, Mbak Sarah misalnya ketua umum Tidar ya, Sayap Gerindra. Kemudian di partai gua Bang PSI pendekar semua Bang. PSI ya kan, ada Uki, ada Valdo pendekar ya kan, semua itu. pendekar. Kemudian di Golkar misalnya ketum AMPI sekarang Wamen kan, Bung Jerry Sambuaga. Jerry Sambuaga. Kemudian beberapa anggota DPR RI. Jadi ya agak ini juga kan, ciut juga awalnya. Segan Bang. Segan. Tapi saya selalu meyakini ya bahwa sesulit apapun tantangannya ya, yang paling mendasar itu ya komunikasi ya. Jadi sepanjang kita bisa membuka komunikasi ya, bersilaturahim dengan teman-teman dan memposisikan diri setara aja gitu, setara dengan teman-teman, itu ya harusnya semua urusan di Republik ini bisa jauh lebih beres lah gitu ya. Jadi makanya sejak awal setelah saya diumumkan, besoknya saya mundur. Setelah itu saya langsung roadshow lah ya, jalan ketemu dengan teman-teman TKN, Mbak Sarah, Bang Jerry ya, dan teman-teman lain lah gitu. Bahkan saya ke PSI juga kan, kemarin main ke PSI gitu. Karena tadi saya pengen semua ini merasa memiliki atau punya gawean yang sama ya, memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sehingga sekat-sekat ya, perbedaan-perbedaan pandangan itu kita harus tune in dulu gitu. Jadi frekuensinya harus sama dulu ya, kalau radio kan kita putar-putar dulu di mana ininya, kemudian kita bangun kebersamaan gitu ya. Kita buat rapat, kita atur nongkrong-nongkrong. Pada saat teman-teman Tidar buat acara ke Surabaya, aku datang ke sana gitu ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi itu sih yang awalnya aku kerjain ya ketika masuk gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman semua bisa menerima saya apa adanya ya, menerima gagasan-gagasannya. Saya pun bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi, dan saya sendiri betul-betul walaupun masih baru ini tapi banyak belajar ya. Misalnya ketika datang ke PSI, saya dapat satu perspektif bahwa caleg muda itu lebih mudah diterima oleh ibu-ibu daripada anak muda sendiri. Nah itu kan menurutku menarik ya. Dan itulah yang kemudian kita kalau bicara strategi ya, setelah timnya solid ya, kita frekuensinya sama, kemudian baru kita turunkan dalam beberapa program gitu kan. Dan saya selalu ketika masuk awalnya ini agak sistematis berpikirnya itu ketika belajar di perbankan ya. Kita mesti punya KPI ya. Jadi, hasil kinerja gitu kan. Hasil kinerja, prosesnya seperti apa, dan mengukurnya seperti apa, dan seterusnya itu gitu. Jadi dari situlah saya menurunkan semua mimpi-mimpi, aspirasi dari teman-teman yang saya temuin ini dalam bentuk program-program. Dan ya memang tantangan tadi ya buat anak-anak muda atau orang muda kita ini itu
gampang-gampang susah gitu. Hmm. Nah, saya bersyukur udah Bel ya, Bro Bel, karena saya terhadap isu kepemudaan ini sudah advokasi itu sejak 2012 ya kalau nggak salah. Iya. Jadi pada saat saya pengen nyalon jadi ketua umum HMI, saya brainstorming dengan teman-teman, saya kemudian dan setelah terpilih, saya sejak saat itu menyadari atau tahu ya bahwa Indonesia ini sejak 2012 itu memperoleh bonus demografi. Konsekuensi dari bonus demografi itu kan usia produktifnya Lebih banyak. lebih banyak, Iya. 70%. Dan kesuksesan banyak negara memperoleh bonus demografi ini karena kan ada juga bencana demografi kalau Ada. kita gagal kan. Kesuksesan negara itu bisa memetik ya bonus demografi itu kalau mereka itu bisa memanfaatkan generasi mudanya gitu. Jadi tulang punggung bonus demografi itu katanya ya orang muda gitu. Makanya sejak 2012 itu saya terlibat dari sekian banyak inisiatif ya, kolaborasi, ketemu dengan mulai dari saya bahkan inisiasi itu dengan orang muda yang ada di masjid ya, pesantren sampai yang ada di lembaga pemasyarakatan gitu. Jadi mulai dari dunia yang Dari ujung ke putih ujung ya. sampai yang Hitam. ya masa depannya mungkin tidak seberuntung kita ya Iya. gitu. Jadi dari situ semua saya melihat bahwa ya semua anak muda datang dari berbagai latar belakang ini punya mimpi yang sama sebenarnya, punya cita-cita buat hidup jauh lebih baik ya, terlibat dalam agenda pembangunan dan seterusnya. Tapi kan jalannya ini beda-beda Iya. kan. Ada yang hobinya di masjid, ada yang hobinya nongkrong ya. Dulu kita kan kalau aktivis itu kita selalu pengen head to head dengan mereka yang kuliah pulang kupu-kupu kan. Tapi begitu saya ada di dunia yang berinteraksi dengan banyak orang itu, saya akhirnya tidak bisa menyalahkan gitu pilihan-pilihan hidup anak-anak orang-orang muda ini karena mungkin keluarganya yang punya ekspektasi terhadap dia gitu ya. Tidak seperti saya misalnya orang tua saya pengen saya jadi dokter tapi jiwa aktivis kan pengennya, gitu. kan? Ya, tapi kan kita harus menghargai pilihan-pilihan itu dan saya kira latar belakang itu yang membuat saya bisa jauh lebih mudah ya memahami bagaimana program-program ini bisa diterima oleh teman-teman generasi muda ini. Oke, berarti memang kerasa sih Bang, marwah ketua HMI-nya kerasa. Kerasa banget karena Abang memulai strategi itu dengan memulai membangun tim yang kuat. Ya kan, membangun pendekar-pendekar ini supaya kita merasa setara, kemudian kita bisa bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik gitu. Kalau gue melihatnya pertama itu. Yang kedua yang gue perhatiin adalah Abang sangat ingin mengakomodir semua kalangan anak muda dari berbagai profesi. Mungkin dari masjid tadi Abang bilang, mungkin itu Abang ingin melahirkan apa namanya? Fanta A, Fanta B, Fanta C, Fanta D gitu ya. Betul. Jadi Abang apa salah satunya Fanta yang ingin Abang lahirkan itu? Misalnya saya 2019 itu selain selain bekerja di tupoksi saya itu menggalang milenial, saya waktu itu menginisiasi namanya Koalisi Kesehatan Indonesia Maju misalnya. Jadi Koalisi Kesehatan ini karena latar belakang saya dokter ya, kuliah S2-nya kebijakan kesehatan, saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman dokter atau nakes lah ya, tenaga kesehatan yang pengen mendukung Pak Jokowi. Akhirnya saya kanalisasi, kita buat relawannya lah waktu itu. Dikasih wadah gitu ya. Dikasih wadah gitu untuk ini. Nah makanya salah satu Fanta yang akan muncul misalnya Fanta Health gitu ya. Jadi orang-orang di dunia kesehatan yang pengen membawa narasi tentang kesehatan. Misalnya kita kan butuh menjelaskan secara detail misalnya tentang bagaimana sih strategi Pak Prabowo sama Mas Gibran ini tentang stunting misalnya, atau makan siang gratis atau susu gratis misalnya kan kita butuh banyak narator kan untuk cerita dan sekaligus mereka ini setelah terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran insya Allah ya, mereka ini pula yang ikut memperjuangkan gagasan itu gitu. Jadi ide itu berasal dari wadah-wadah yang diciptakan itu. Betul, persis. Karena kan kita ini misalnya kayak saya kan sudah terlibat di isu ini, otomatis saya udah nggak update lagi misalnya terhadap isu kesehatan. Iya benar. Atau saya misalnya yang saya kebetulan di
PBNU juga diminta jadi pengurus di LPBI PBNU kan, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim misalnya. Itu kan satu isu yang itu bocorannya kita buat Fanta for Earth misalnya. Jadi tentang lingkungan gitu tentang ya. lingkungan. Iya, Jadi iya. karena dan itu saya ngambil teman-teman yang doktor lingkungan hidup segala macam. Iya. Jadi yang muda-muda gitu yang ya. muda ya kan kita under 40 Iya. ya. Gitu. Jadi semua yang muda-muda dan kita perankan mereka sesuai dengan disiplin atau kapasitas mereka gitu. Iya. Jadi dari situ saya banyak dapat input, dan input ini yang tentu kita bakalan terusin ya ke ketua TKN dan juga ke pasangan calonnya. Iya. Gitu. Gua rasa ketua TKN setuju sih ide ini. Karena kan, Alhamdulillah udah kita jual, beliau beli gitu. oh gitu. Laku Bang ya? Laku. Tapi ini kan kalau kita bicara tentang ide-ide tentang wadah-wadah kepemudaan gitu ya, dari berbagai isu, dan Abang sebagai koordinatornya. Dan kalau kita lihat lebih tinggi gitu kan, ini kan Mas Gibran juga sebagai wakil presidennya Pak Prabowo ini kan sebenarnya tergolong ya muda banget lah gitu. Masih muda ya. Tapi ada bahkan nggak- lebih muda dari saya kan Mas Gibran itu. Tapi ada nggak arahan ke Abang gitu untuk melakukan sesuatu gitu atau apa gitu? Kalau Mas Gibran tadi kebetulan Concernnya apa dia gitu? Tadi kebetulan beliau ketemu kan di peresmian, bukan peresmian ya. Jadi kemarin peresmian sama Bang Rosan. Tadi beliau ngunjungi gitu, kami datang lagi gitu. Dan beliau antusias ya melihat apa yang kita kerjain, kita sedang membangun wadah itu. Dan tadi beliau sih mengulang ya di berbagai kesempatan bahwa politik anak muda itu kan politik yang santuy ya, Santun ya. yang riang gembira ya, yang kalau itu tagline-nya sama banget Bang sama ketum kami. ada Santun hubungan dan santuy. keluarga kan? Jadi apa namanya, itu ya politik yang kita bawa itu ya politik riang gembira, politik santuy ya. Jangan yang Nggak nyebar-nyebar hoax lah ya. marah-marah. Kalau disebarin hoax kita senyum aja ya kan. benar, Jadi benar. itu yang akhirnya buat kita bahwa oh iya ya mungkin kan gini, sejak 2014 2019 itu kan cuma 2 kandidat gitu ya, dan betul-betul itu kalau nggak A B kan gitu ya, kalau nggak hitam putih kan gitu. Dan saya sendiri secara pribadi ya, mungkin pemirsa GeoTV juga perlu saya jelaskan gitu ya, bahwa ketika Pak Jokowi meminta Pak Prabowo untuk bersama-sama ya, dan setelah itu rekonsiliasi kan. Dan setelah itu Pak Jokowi, Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran itu kan, saya orang yang mungkin paling bersyukur salah satunya, karena dulu waktu Prabowo sama Pak Jokowi, saya dukung Pak Jokowi, keluarga saya beberapa dukung Pak Prabowo, bukan beberapa, mayoritas dukung Pak Prabowo gitu. Jadi sering terjadi kan, dan kan tidak sedikit juga keluarga yang gagal kan, maksudnya gagal mengelola perbedaan itu kan. Kan banyak tuh cerita-cerita cerai segala macam kan, sampai nggak mau ngomong. Nah saya kira makanya dengan rekonsiliasi ini kita bisa meniti ya aspek politik kita ini menjadi hal-hal yang lebih produktif lagi gitu ya. Soal suasana yang demokratis ya, kita bawa ke suasana yang riang gembira, sehingga apalagi kan KPI saya kan pemilih muda ya. Benar. Pemilih muda ini jangan ditakut-takutin mereka harus ini dikasih narasi positif karena ujung dari semua urusan kami ini kan bagaimana mengajak mereka semua ini datang ke TPS kan gitu. Karena tantangan kita juga kan mager itu kan. Iya benar. Jadi ketika mereka memahami bahwa ini adalah pesta ya, pesta demokrasi, semua merasa bertanggung jawab, hak pilih mereka itu menentukan nasib bangsa dan seterusnya, itu membuat menurutku membuat keterlibatan itu menjadi semakin tinggi ya. Dan kalau saya sih meyakini ya bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan apa yang sudah saya secara pribadi mulai sejak 2010 tadi ya, 2012 ketika hijrah ke Jakarta, ketika saya mulai bergumul dengan diskursus tentang bonus demografi dan pembangunan kepemudaan, maka di situ menurut saya ya sekarang ini akan saya tuai gitu. Secara
bercanda juga saya bilang ke dua tim kampanye yang lain kan ya, TPN maupun Timnas gitu, bahwa ya kalau sekarang baru mulai bicara kepemudaan ya sabar-sabar dikit lah, tuainya atau panennya Nanti. mungkin 5 tahun lagi ya kan. Iya. Apalagi sekarang kita kan jauh lebih muda karena Mas Iya. Gibran ini tadi ya masih muda. Jadi Mas- saya bilang 36 tahun kan. 36 tahun dan sebenarnya kerasa banget gitu sebenarnya nih ya, secara nggak langsung ya, ketika Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya itu kerasa banget Bang, kayak kita tuh ada yang mewakili. Ya betul. Jadi aku bilang dalam satu kesempatan sama Mas Gibran di bus listrik waktu itu, waktu jemput ke acara Repnas, Mas, panjenengan itu representasi kami semua, tapi tidak cukup seperti itu. Panjenengan juga harus jadi lokomotif. Jadi ketika Mas Gibran jadi lokomotif kita dan kita semua gerbongnya, maka ketika Mas Gibran naik, semua teman-teman juga bisa ikut naik ya. Makanya kan salah satu program saya misalnya mengoptimalisasi teman-teman caleg muda misalnya kan. Karena saya berharap yang terpilih itu tidak hanya di eksekutif, tapi legislatifnya juga banyak, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa disusun oleh anak-anak muda dan bisa dieksekusi oleh mereka yang muda itu. Dimulai dari representatif gitu kan? Mulai dari representasi sekaligus harapannya ya beliau sebagai lokomotif kan benar, gitu. Benar. Jangan lupa milih Prabowo Gibran ya Nomor 2. Nomor 2. Tenang Bang, ini videonya jadi malam kan udah masuk masa kampanye. Jadi nggak kena melanggar kan? Udah bisa. Udah bisa kan, ini kan malam 28 nih. Tapi abang optimis dong. Optimis kalau bisa menggait suara 60% itu lebih besar dibanding dua pasangan lain. Ya harus, karena sekarang aja kan dari survei yang ada Pak Prabowo Mas Gibran itu sekitar 40-45% kan pemilih mudanya kan. Kalau Gen Z kalau nggak salah ya Pak Prabowo. Ini survei mana nih? Kalau nggak salah indikator ya. Oh indikator, oke. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 55% buat yang Gen Z, pemilih milenialnya mungkin sekitar 40 sekian persen gitu. Nah ini menunjukkan bahwa keberterimaan generasi ini terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat tinggi kan. Nah jadi saya bilang di banyak kesempatan, kalau mau satu putaran maka kita tinggal butuh sekitar 20% lagi suara anak muda gitu. Jadi kalau 20% itu dari 107 juta ya, kalau 40 ke bawah itu artinya kan sekitar 20-an juta kan gitu. Jadi itu yang sekarang lagi kita dorong gitu. Gimana agar tambahan 20% ini yang mana itu bisa melengkapi yang 40-45% tadi modal itu bisa kejadian. Artinya kan sekitar 60-65 sampai mungkin 70% lah. Ya kalau kita ambil semua juga kan gak enak ya kan. Kita sisain lah buat kawan-kawan kita di sana gitu ya ini kan. Untuk kalian, sisanya kami ya satu putaran. Nah, tapi memang ini ya Bang ya, menjadi sebenarnya selain ini memang survei itu membuat kita memberikan keyakinan yang besar tuh supaya ya kita terus bekerja kan. Betul. Tapi kan secara nggak langsung sebenarnya Bang tertekan juga kalau misal angka itu turun gitu kan. Tapi ada kekhawatiran nggak tuh kalau misal angka itu turun? Enggak sih. Oh tadi juga Mas Gibran bilang ke kita bahwa kita itu harus terus waspada dan kalau ada survei yang tinggi ya kita cari survei yang paling bawah lah gitu ya. Karena tadi itu yang buat jiwa pejuang ini ya, gak mau berhenti gitu. Dan kalau tadi ditanya apakah punya kekhawatiran, ya dalam suasana perang ini kita nggak boleh sedikit pun ragu gitu kan. Kalau suasana perang itu sudah ada keraguan itu agak repot urusannya. Makanya optimisme harus kita sebar gitu ya. Kita harus dorong cita-cita paling tinggi kita, misalnya kenapa narasi satu putaran muncul segala macam, karena ya itu saya kira target yang paling tinggi yang harus kita capai kan, supaya gitu. Biaya pemilu nggak bengkak juga sebenarnya. Itu biar KPU yang bicara. Cuman Bang ini untuk penonton Geolive yang nonton hari ini nih, kalau misalnya mereka ingin banget mendukung misalnya paslon nomor 2 misalnya gitu kan, apa hal yang harus mereka
mulai lakukan lah misalnya, atau ada tips nggak dari abang? Iya, jadi pertama mereka harus memahami bahwa pilpres ini tidak hanya urusan 1-2 orang. Pilpres ini menyangkut 270 juta jiwa di Indonesia ini, dan mungkin urusannya 5, 10, 15, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ya. Jadi kalau itu yang teman-teman atau orang muda ini punya kesadaran itu, maka dia akan meyakini ya bahwa perjuangan pilpres ini adalah perjuangan yang panjang gitu. Walaupun waktunya pendek, tapi kita sedang memperjuangkan sesuatu yang di masa yang akan datang itu berarti gitu. Nah, kalau ini sudah sama, maka kemudian kita kan setelah itu siapa yang pantas membawa bangsa ini menjadi bangsa siapa yang nahkodanya? Siapa nahkodanya? Ya, dan tadi saya bilang bahwa tidak mudah ya seorang figur Pak Prabowo Subianto ini itu berlapang dada ya atau berbesar hati ya ketika dia kalah dalam Pilpres 2019 dan beliau pengen masuk diajak masuk oleh Pak Jokowi. Nggak banyak loh, dia di dunia ini mungkin satu-satunya kan gitu ya. Kalau aku di posisi Pak Prabowo mungkin udah stres bang, kalah berkali-kali. Iya, dan kan tidak mudah juga daripada benar. Tapi bayangkan kalau Pak Prabowo waktu itu tidak diajak masuk oleh Pak Jokowi, dan pada saat COVID itu kan babak belur juga kan Pak Jokowinya gitu. Jadi menurut saya kebesaran hati dua tokoh bangsa ini yang penting kita lihat ya sebagai satu milestone ya untuk mendorong atau mengakselerasi Indonesia maju itu. Karena kan kalau kita jadi Indonesia maju katanya ya kita butuh pertumbuhan ekonomi itu 7% tiap tahun. Hari ini kan baru 5%. Itu udah luar biasa banget tuh. Itu udah luar biasa kan gitu. Dibanding negara-negara lain kan babak belur kan pada saat COVID itu. Nah, jadi pertama setelah rekonsiliasi kita butuh kesinambungan ya, kita butuh keberlanjutan. Yang terakhir kita butuh penyempurnaan. Karena keberlanjutan tanpa ada penyempurnaan itu kita akan jalan di tempat gitu. Tapi keberlanjutan dengan penyempurnaan artinya semua yang telah dibangun oleh founding father kita, misalnya era Bung Karno, Bung Hatta, kemudian setelah itu Soeharto, lalu Habibie, Bu Mega. Kemudian Gus Dur, almarhum Gus Dur dulu baru Mega. Kemudian setelah itu SBY lalu Pak Jokowi. Itu semua kita ambil sari-sari yang baik kemudian untuk melanjutkan ya destinasi kita menuju Indonesia maju itu. Jadi makanya agak unik gitu kalau ada paslon yang selalu bicara mundur ke belakang ya. Kalau anak-anak muda sih kita pengennya maju aja gitu. Kita yang positif-positif aja lah. Yang positif aja. Iya, benar. Ini memang apa yang disampaikan Bang Arif ini semakin semakin membuka mata lah sebenarnya. Karena selama ini kan kampanye yang dipertontonkan itu adalah kampanye yang narasinya negatif gitu kan. Dan anak muda sebenarnya udah apatis semua juga melihat politik yang begitu. Dan hari ini sering ditakut-takutin juga. Capek Bang. Dan kemudian timbullah paslon Pak Prabowo dan Mas Gibran ini yang tagline-nya dari netizen itu gemoy sih. Sebenarnya itu kan membuat alam pikiran anak muda tuh jadi rileks untuk terus berpikir, oh idenya bagus juga sebenarnya kan. Dan itu yang membuat kita semakin yakin gitu untuk mendukung paslon tertentu. Dan ini sebenarnya bukan ajakan, ini cuma gambaran aja. Karena kebetulan Bang Prabowo Gibran juga. Jadi Prabowo Gibran ngomong sama Prabowo Gibran ya. Jadi gini jadinya. Cuman terima kasih banyak Bang Arif udah datang pada malam hari ini, dan mudah-mudahan lah pemirsa Geolive ini semakin yakin untuk menentukan siapa sih sebenarnya calon presiden yang paling menarik dan paling cocok untuk diri mereka. Harusnya gini, paling menarik ya. Untuk mendukung siapa di antara mereka bertiga. Mudah-mudahan yang ini Bang ya. Mana Bang? Ya. Terima kasih Bang Arif. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Dan terima kasih pemirsa Geolive. Kita akan ketemu lagi nanti di podcast Vokal Belmondo selanjutnya dengan narasumber mungkin biar adil dari koordinator pemilih muda partai lainnya. Oke, saya tutup dengan sampai jumpa pemirsa Geolive. Sampai jumpa.